Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Al-Sam'iyat yang disusun oleh Anissa Fitri Kumala Salim dan Wanda Anissa Wulandari. Bab 1. A. Latar belakang. Dewasa ini pengetahuan tentang agama sedikit banyak mulai luntur dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya kaum muda. Mereka yang mengaku Islam justru kebanyakan tidak tahu mengenai ajaran syariat Islam, pedoman Islam dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Islam. Adapun juga yang mengetahui tentang pedoman Islam tetapi tidak mengamalkannya, terlebih lagi menyangkut hal-hal yang gaib. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Ada yang mengetahuinya tapi tidak memahaminya, sehingga banyak yang salah mengartikan dan menjadi salah paham dikarenakan kurangnya pengetahuan ataupun tidak mau bertanya kepada orang yang benar-benar tepat. B. Rumusan masalah. Beberapa pokok yang kita bahas di dalam makalah ini antara lain sebagai berikut. A. Pengertian sam'iyat atau ghaib. B. Pembagian perkara ghaib. C. Topik-topik sam'iyat. Topik-topik sam'iyat adalah malaikat, hari kiamat, jin dan setan, surga dan neraka. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian sam'iyat atau ghaib. Perkara sam'iyat pada bahasa diambil dari kata sami, dan kata sam'iyat merupakan jamak kepada kata sama'iyat yang membawa maksud pendengaran, manakala sam'iyat pada istilah bermaksud perkara-perkara yang dapat diketahuinya adalah dengan melalui pendengaran seseorang. Ali Al-Madli 1996. Dalam hal ini, perkara sam'iyat merupakan perkara yang tidak dapat dilihat oleh manusia dan manusia boleh mengetahui perkara tersebut melalui pendengaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. B. Pembagian perkara ghaib. Menurut Abu Bakar Ali bin Ahmad bin Thabit, perkara ghaib juga terbagi kepada beberapa bagian yang berbeda, yaitu A. Bagian yang bergantung pada ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, ghaib mutlak. Ghaib mutlak ialah bermaksud perkara tersebut ghaib pada seluruh makhluknya. Hal ini bermaksud semua makhluk Allah tidak mengetahui tentang perkara ghaib tersebut. Yang kedua, ghaib muqayyad ialah ghaib yang bermaksud perkara tersebut tidak diketahuinya kecuali sebagian daripada makhluk-makhluk Allah, itulah malaikat, jin, dan manusia. B. Pembagian yang bergantung pada zaman. Yang pertama, ghaib yang telah lepas. Bagian ini adalah seperti cerita-cerita sejarah yang lepas, yang kita tidak pernah melihatnya. Sebagai contoh, seperti kisah Yusuf di Al-Baqarah dan Al-Maidah yang kita langsung tidak pernah melihatnya sama sekali. Yang kedua, ghaib sekarang. Perkara ini seperti contoh malaikat mencatat amal manusia. Yang ketiga, ghaib yang akan datang. Perkara ini seperti contoh tentang hari akhir dan apa yang berkaitan dengannya. C. Pembagian yang bergantung pada tempat turunnya. Yang pertama, perkara ghaib yang datang dari Al-Quran. Yang kedua, perkara ghaib yang datang dari hadis Nabi yang mutawatir. Yang ketiga, perkara ghaib yang muncul dari jalan-jalan Israiliyat dan cerita-cerita yang kita tidak dapat mengetahui kebenarannya. C.
Topik-topik Sam'iyat. Setelah bercerita panjang lebar tentang maksud Sam'iyat, seterusnya kita akan berkenalan dengan topik-topik atau perkara-perkara Sam'iyat. Di antaranya adalah yang pertama, malaikat. Malaikat merupakan hamba Allah dan mereka diciptakan dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Seorang muslim hendaklah beriman dan dengan adanya malaikat, dan ia termasuk juga dalam rukun iman yang kedua, hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi pengetahuan kepada umatnya tentang berlakunya hari kiamat. Bahkan hanya Allah sajalah yang tahu tentang hari tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yang ketiga, jin dan syaitan. Jin dan syaitan merupakan Qurtubi membawa maksud yang sama. Mereka diciptakan daripada api yang bernyala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Rahman ayat 15 yang bermaksud, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Yang keempat, surga dan neraka. Surga merupakan suatu tempat yang penuh nikmat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang beriman, yang patuh kepada seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyediakan tempat yang penuh nikmat ini tanpa diketahui oleh manusia tentang nikmat tersebut, kecuali Allah sahaja berdasarkan firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 51-57. Sekian dari kami memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.